Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Seti Devano. Di sini saya akan mencoba menjawab salah satu soal UAS. Langsung kita lihat aja soalnya. Di sini yang saya akan bahas tuh yaitu mengeksplorasi seluruh profesi terkait informatika dan profesi yang diminati. Sebelumnya saya akan menjawab dulu apa sih yang saya minati dalam bidang informatika. Yang saya minati dalam bidang informatika di sini yaitu tentang cyber security, di mana cyber security ini tuh menjaga salah satu sistem di perusahaan di bidang cybernya. Mungkin bisa dibilang menjaga keamanannya. Langsung kita lihat aja apa sih cyber security ini. Di sini ada di Coding Indonesia, kita cek ya websitenya. Masuk ke pengertian cyber security, saya akan bacakan dan sambil mengeksplorasi apa sih cyber security ini. Yang pertama, cyber security berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia maya atau internet, dan security yang artinya keamanan. Secara istilah, cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kamu miliki. Praktik cyber security dilakukan tidak hanya oleh individu, tapi juga oleh perusahaan dan instalasi. Langkah ini akan membantu melindungi pusat data dan sistem komputerisasi dari akses yang tidak sah. Strategi keamanan cyber yang mumpuni bisa memberikan perlindungan keamanan yang baik terhadap serangan yang dirancang untuk mengakses, mengubah, menghapus, atau memeras sistem dan data sensitif dari pengguna. Keamanan cyber juga berperan dalam mencegah serangan yang bertujuan untuk mengganggu atau bahkan menghentikan operasi sistem maupun perangkat. Nah, di sini dijelaskan jenis-jenis cyber security. Istilah cyber security digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis sampai komputasi seluler. Berdasarkan jenisnya, ia bisa dibagi ke dalam beberapa kategori umum, yakni yang pertama ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini merupakan praktek pengamanan jaringan dari penyusup, baik penyerang yang memang sengaja menargetkan sistem tersebut maupun pihak yang mencari peluang. Lalu yang kedua ada keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi ini berfokus untuk menjaga perangkat lunak atau software agar bebas dari ancaman. Kerentanan pada software dan aplikasi harus diatasi sejak tahap desain dan pengembangan. Jauh sebelum program tersebut digunakan, hal ini penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Keamanan informasi dibutuhkan untuk melindungi integritas dan privasi data, baik dalam proses penyimpanan maupun saat transit. Lalu yang ketiga ada keamanan operasional, yang keempat ada mitigasi, yang kelima ada edukasi terhadap end user. Di sini ada ancaman-ancaman cyber security. Yang pertama ada malware. Malware ini tuh perangkat lunak berbahaya seperti spyware, ransomware, virus, dan worm. Ia diaktifkan saat pengguna mengklik tautan atau lampiran berbahaya yang mengarahkan pengguna untuk melakukan instalasi software yang berbahaya. Ada DOS atau bisa disebut denial of service atau penolakan layanan. Serangan jenis ini serangan dunia maya yang membuat komputer atau jaringan tidak bisa menanggapi permintaan. DOS ini terdistribusi juga melakukan hal yang sama, tetapi serangannya berasal dari jaringan komputer. Serangan DDoS bisa menyebabkan bandwidth pengguna habis dan hubungan antar server terputus alias down. Jika tidak segera diatasi, software dan hardware korban bisa mengalami kerusakan permanen. Lalu ada juga phishing. Serangan phishing dilakukan dengan menggunakan komunikasi palsu, misalnya lewat email, atau untuk mengelabui penerima agar membuka dan menjalankan instruksi di dalamnya. Instruksi ini bisa termasuk memberikan password atau nomor kartu kredit. Bagaimana sih memperkuat cyber security? Yang pertama ada terapkan patch dan update keamanan untuk sistem operasi dan perangkat lunak. Ini bisa membantu menutup celah dalam jaringan yang kerap dimanfaatkan oleh peretas. Lalu gunakan password yang kuat. Banyak peretas yang berhasil masuk ke dalam jaringan dengan menebak password dan username. Hindari hal semacam ini dengan menggunakan password dan username yang tidak mudah ditebak. Jangan lupa ganti password secara berkala untuk menghindari kebocoran.
Lalu gunakan multifaktor authentication untuk perlindungan ganda. Lalu yang keempat, berikan edukasi seputar bahaya phishing pada orang-orang yang ada di lingkungan kerjamu. Lalu yang terakhir ada gunakan antivirus dan pastikan program tersebut bekerja dengan baik. Ini mungkin pengertian, jenis, dan ancaman yang tadi saya jelaskan. Kemudian kita search dan explore lagi lebih dalam bagaimana sih cara kerja cyber security. Atau kita searching lagi cyber security terbaik di dunia. Di sini ada 7 kampus bidang cyber security terbaik dunia dan pilihan beasiswanya. Ada yang pertama ada Carnegie Mellon University atau bisa disebut CMU dari Amerika Serikat. Ada Massachusetts Institute of Technology atau bisa disebut MIT di Amerika Serikat juga. Lalu ada University of California atau UC Berkeley, Amerika Serikat. Lalu ada Purdue University, Amerika Serikat juga. Lalu yang terakhir ada University of Cambridge di Inggris. Di website ini tuh dia memberikan saran untuk skill yang harus dikuasai pada ahli cyber security. Pertama, apa ingin jadi ahli cyber security, kuasai skill dasarnya. Yang pertama nih, untuk pengertiannya mungkin tadi sudah disebutkan. Lalu di sini ada skill-skill yang harus dikuasai pada bidang cyber security. Yang pertama ada skill programming. Pemahaman tentang bahasa pemrograman sangat penting bagi setiap ahli cyber security. Hal ini dikarenakan akan membantu untuk mengukur kemungkinan serangan pada sistem dan mengembangkan tindakan balasan yang sesuai. Skill pemrograman tidak hanya membekali untuk melawan ancaman, tetapi juga penting untuk mengembangkan rencana kontingensi yang lebih konkret di masa depan. Oleh karena itu, ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang bahasa pemrograman seperti C, C++, PHP, Java, dan sejenisnya. Dengan tujuan agar dapat lebih memahami back-end suatu sistem. Selain itu, ahli cybersecurity membutuhkan pengetahuan yang baik tentang arsitektur, sistem, manajemen, atau jaringan, dan lain-lain. Lalu ada skill analisis dan mitigasi resiko. Analisis dan mitigasi risiko adalah salah satu skill yang sebagian besar perusahaan akan pertimbangkan untuk outsourcing di tahun mendatang. Mengidentifikasi risiko sebelum timbulnya ancaman adalah hal yang sangat berguna. Oleh karena itu, seorang ahli cybersecurity diperlukan untuk mengidentifikasi risiko, melacak risiko yang teridentifikasi, dan menemukan risiko baru di seluruh perkembangan proyek. Lalu yang ketiga ada skill analisis malware. Malware merupakan masalah ancaman serius yang sering terjadi. Ahli keamanan diharuskan untuk tetap proaktif dalam pendekatannya.
serta mengembangkan keterampilan dalam manajemen ancaman digital. Selain itu, ahli cybersecurity perlu memperkuat skill dalam kelangsungan bisnis dan perencanaan pemulihan bencana. Lalu yang keempat ada skill cloud security. Saat ini, permintaan akan skill cloud security sangat tinggi. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang kekurangan ahli cloud security. Cloud rentan terhadap banyak serangan berbahaya, seperti pelanggaran data, akun yang dibajak, orang dalam yang berbahaya, dan banyak lagi. Jadi, cloud security adalah salah satu skill yang harus diperoleh untuk karir yang menjanjikan dan menguntungkan di bidang cyber security. Mungkin itu saja tentang mengeksplorasi profesi terkait informasi dan profesi yang diminati. Kebetulan kan saya meminati profesi menjadi cyber security. Sudah dijelaskan dari awal pengertian, jenis-jenis, contoh, dan keahlian khusus yang harus dimiliki oleh bidang cyber security. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.